Apa ya? Oke baik, saya minta yang laki-laki semua berdiri, perempuan juga cowok berdiri. Sudah rapi? Sudah rapi? Sudah lihat, Vincent. Ini siapa? Aron. Ini siapa? Aryo. Yang lain sudah? Sudah rapi? Oke, bagus. Lalu silakan kamu perhatikan di bagian bawah kalian itu apakah ada sampah, ada kotoran? Di bawah meja kalian, kursi, ada tidak? Ada tidak? Sampah-sampah? Kalau ada silakan itu ada. Itu di bawah kursi itu. Diangkat dulu. Silakan cek semua kebersihan di bawah kalian. Hari ini siapa yang piket? Yang piket siapa hari ini? Itu ada di bawah bawah. Oke baik, silakan silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan doa. Silakan. Yohana, ada Yohana? Tidak ada. Oke, Cynthia silakan. Mendengar pernyataan hati kami berdoa dalam nama Bapa dan kesempatan ini kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan kesempatan hingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali. Pada kesempatan ini kami hendak melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai guru dan juga siswa. Bimbinglah kami agar proses pembelajaran kami berjalan dengan lancar. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih Cynthia. Dulu ya. Tadi jam pertama apa kamu? Adriana? Ini ada berapa? 17. Alexander. Aurelius. Bonifasius. Carmelia. Adriana. Yarita. Itu. Hadir Bu. Yarita Mahfud. Ada. Butuh ada. Didatus. Elizabeth. Valerianus. Mana Valerianus? Sakit? Ya. Kemarin dia masuk kok. Sakit pikir. Valerianus. Illuminata. Leonarda. Lucia. Maria Ondi. Maria Dage. Mario Vicente. Metodius. Alfa, tidak ada berita? Sudah kapan di Alfa? Kemarin masuk? Olivius? Mana? Vincent? Vincent Silvino? Yohana? Mana mau? Mana ini? Sakti apa ini? Sakti. Yohanes Tinda, Yohanes Majar,
baik. Kita akan mulai, tapi sebelum kita mulai, mau tanya dulu kabar kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat ya? Oke. Berarti kan hanya 2 orang yang sakit ya? Oke. Berikutnya, itu mau tanya dulu bagaimana kabar kamu hari ini? Happy. Happy dari emoticon itu ada happy, ada kesal, ada sedih, ada ceria. Ini yang mana emoticon yang mana? Ada happy. Ceria ya. Oke. Ibu sangat senang hari ini bisa berjumpa dengan kalian dalam keadaan yang sehat, perasaan yang happy, ya. Jadi tidak ada rasa kesal dari rumah, semua mempersiapkan diri dengan baik untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, yang berikutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan atau lagu nasional sehingga kita lebih semangat lagi ya dalam pembelajaran hari ini, supaya kita lebih semangat lagi. Oke, selamat dilakukan dulu ya. Silakan berdiri. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Tadi kamu menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan sikap yang hormat ya. Ada yang begini, ada yang begini. Kira-kira itu betul tidak? Kamu menyanyikan lagu kebangsaan itu betul tidak? Nanti kalau kalian berikut lagi jangan seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu nasional kebangsaan Garuda Pancasila ini, setelah kalian menyanyikan ini, bagaimana perasaan kalian? Sangat bangga. Terus apa lagi? Luar biasa ya? Sangat senang ya? Sangat senang? Senang atau tidak? Pancasila ini kan merupakan dasar ya, dasar negara dan pedoman bangsa kita ya. Nah, negara saja mempunyai pedoman ya, pedoman. Lalu kita dalam kehidupan sehari-hari ini, apalagi dalam dunia teknologi itu memiliki pedoman juga ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu motivasi awal pembelajaran hari ini ya. Banyak slide ya. Ini adalah motivasi awal ya. Motivasi awal ini pentingnya menjadi orang yang mau beradaptasi. Jadilah orang yang mau belajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Saat teknologi sepesat sekarang, kita harus bisa
digitalisasi dan teknologi itu semakin canggih. Kalau kamu tidak mau belajar, kamu hanya berada di zona nyaman, tidak mau keluar dari situ, hanya datang sekolah lalu pulang, tidak mau belajar tentang teknologi, maka kamu akan ketinggalan. Nah, yang berikutnya, oke, kita SPG. Ya, SPG kali ini kita tebak gambar. Kita tebak gambar ini. Ya, kita tebak gambar. Dalam kehidupan kalian kan sudah sering kalian menggunakan aplikasi-aplikasi AI toh? Nah, kamu harus tahu nama aplikasinya dan gambar atau sobat icon yang digunakan oleh kamu itu. Jadi jangan hanya tahu tentang Gemini, Grok, Dexit, tapi tidak tahu dia punya gambar. Nah, sekarang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8, 9. Siapa yang bisa tebak gambar ini? Yang atas, yang pertama itu apa? Ya, Karita. Gemini, yang ini. Aduh. Oke, yang ini. Ini apa? Gemini. Ini? Ini? Beta. Ini? Apa ini? Ini apa? Cloud. Oke, kita lihat bersama ya. Nah, ini ya. Yang pertama itu Gemini. Ini adalah OpenAI. Ini adalah Meta. Ini adalah Grok. Lalu ini adalah Perplexity, Apple Intelligence, Cloud, DeepSeek, dan Midjourney. Jadi ingat baik-baik gambarnya supaya nanti kalau buka di HP atau di laptop itu kamu bisa tahu ya. Jangan hanya hafal namanya, tapi gambarnya juga harus tahu. Oke. Yang berikutnya. Oke. Sebelum kita masuk apresiasi pembelajaran minggu lalu, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu coding dan kecerdasan artifisial kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa materinya? Materinya apa? Apa? Coding dan AI. Ada yang tahu apa itu AI? Ya, silakan. AI atau artificial intelligence adalah kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia. Kami seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat suatu keputusan. Contohnya, mengenali kata, menjawab pertanyaan, dan menerjemahkan bahasa. Oke, mantap sekali. Orang tepuk tangan dulu. Ya. Lalu ada yang tahu apa itu coding? Ya, silakan. Coding merupakan proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman untuk membantu komputer memberitahu komputer apa yang harus dilakukan seperti Python, Java, C++, dan JavaScript. Ya, ingat sekali ya. Tepuk tangan dulu buat ini. Nah, lalu ada beberapa manfaat dari kita menggunakan kecerdasan artifisial itu. Ada yang tahu manfaat dari kecerdasan artifisial? Ya, Clarita. Melatih kreativitas berteknologi atau melatih kreativitas? Melatih kreativitas. Berikutnya apa Alen? Mengasah logika dan berpikir kritis. Mengasah logika dan berpikir kritis. Ada lagi yang bisa? Meningkatkan keterampilan problem solving. Iya, meningkatkan problem solving. Lalu yang berikutnya ada lagi? Yang berikutnya keterampilan berteknologi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian, kamu kan sudah menggunakan kecerdasan artifisial ya. Coba kamu sebutkan apa saja jenis-jenis kecerdasan artifisial yang ibu ajarkan minggu lalu. Ya, silakan. ChatGPT, terus apa lagi? Gemini, ya, betul. Agose?
Bro. Bro. Putu. Ada diksi, Ah. laut, terus tanpa kecerdasan artifisial, cici dan papilot. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Ingat ya materi minggu lalu. Nah, hari ini ya, tadi kita sudah bermain tentang tebak gambar, tentang AI atau kecerdasan artifisial yang sering digunakan. Lalu sama halnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu mengenal kecerdasan artifisial. Kita akan belajar mulai dari karakteristik dan kerja kecerdasan artifisial. Tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu lagu Garuda Seraya dengan semangat nasionalisme. Nah, di dalam berteknologi pun kita itu ada panduannya ya. Kita ada panduannya ketika kita berselancar atau menggunakan teknologi itu. Kenapa harus ada pedoman, sehingga harus ada itu pedoman supaya kita tidak salah menggunakan ya. Pedoman itu seperti karakteristiknya ya, karakteristiknya, alur prosesnya, dan bagaimana dia berkolaborasi. Takutnya kalau kamu tidak ada pedoman dalam berteknologi, nanti kamu bisa menyalahgunakan kecerdasan artifisial ini. Ada di antara kalian yang sudah sering menggunakan kecerdasan artifisial ini? Ya. Sudah tidak? Sudah, Bu. Contohnya apa? Kamu menggunakan AI kecerdasan apa? Gemini. Gemini itu dibuat untuk apa? Mencari materi. Hanya itu. Itu setelah kamu mencari, kamu analisis dulu atau tidak, atau langsung copy paste? Kamu analisis dulu ya. Mantap. Luar biasa ya. Nah, ini adalah mengenal kecerdasan artifisial yang hari ini kita akan belajar. Ini salah tekan terus. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kamu capai hari ini ya. Ada 3 setelah kamu melalui pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan observasi terhadap aplikasi kamera, siswa dapat menganalisis fitur kamera HP dengan penjelasan yang tepat melalui pengamatan terhadap aplikasi kamera yang ada di ponsel siswa. Lalu yang berikutnya, menganalisis fitur dan karakteristik kecerdasan artifisial yang ada pada aplikasi tersebut dengan tepat. Lalu yang terakhir adalah melalui kegiatan analisis karakteristik kecerdasan artifisial. Coba baca dulu, saya baca dulu ini satu Gonda, coba baca ini tidak? Melalui kegiatan analisis karakteristik KA pada kamera ponsel, siswa mampu menganalisis karakteristik KA dengan contoh yang ditemukan dengan tepat. Oke. Nah, minggu lalu sudah saya pesan hari ini kamu bawa handphone atau smartphone. Semua bawa? Bawa. Ya, ada yang tidak bawa? Ya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak buat yang sudah bawa ya. Nah, yang berikutnya. Nah, kegiatan hari ini yang akan kita lalui bersama ya. Kegiatan hari ini yang akan kita lalui bersama selama pembelajaran, yaitu kita akan memecahkan masalah, diskusi kelompok, dan presentasi. Nah, model pembelajaran yang digunakan hari ini adalah model pembelajaran PBL ya. Ada yang tahu apa di PBL? Problem. Luar biasa ya, kamu sudah tahu ya. Problem learning. Yes. Mantap. Lalu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deep learning ya, atau pembelajaran mendalam. Deep learning. Lalu metode yang digunakan yang hari ini adalah metode presentasi, diskusi, dan kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan HP ya.
menarik selama pembelajaran hari ini. Namanya brainstorming atau pemantik ya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Sebutkan aplikasi berbasis kecerdasan artifisial yang ada di ponselmu. Seberapa seringkah kamu menggunakannya? Lalu untuk keperluan apa kamu menggunakannya? Coba ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan coba. Sebutkan aplikasi berbasis AI yang ada di ponsel. Nah, Gemini. Terus apa lagi? ChatGPT. Apa? Cinta. Meta. Cici. Oke. Nah, seberapa sering kalian menggunakannya? Sering sekali. Kadang-kadang. Sering sekali ya. Luar biasa ya. Kalian luar biasa tadi. Untuk keperluan apa kalian menggunakannya? Mencari informasi. Pernah nggak? Kamu pernah curhat tidak? Pernah. Woi, pernah ya. Pernah curhat ya. Berarti aplikasi kecerdasan artifisial ini bisa kamu jadikan sahabat untuk menceritakan persoalan hidup. Benar tidak? Atau lagi putus cinta, putus dengan pacar lalu kamu curhat. Pernah tidak seperti itu? Ada deh. Luar biasa ada deh. Mantap. Oke, yang berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, ya, ke diskusi kelompok, ibu akan menayangkan video untuk orientasi permasalahan yang akan kita bahas. Kita nonton bersama dulu ya videonya ya. Disimak, dilihat baik-baik, nonton. Polri memamerkan teknologi terbaru dalam parade peringatan HUT ke-79 Bayangkara di Momen Jakarta Pusat. Kali ini, kaum Bayangkara menampilkan atraksi robot dog yang dinamakan AI K9. Pantauan berikutnya di lokasi AI K9 itu ditujukan di Universitas Jagati. Prabowo Subianto saat parade ke-79 di Monas, artikel AI K9 berwarna silver diturunkan menggunakan drone. Lalu AI tersebut terlihat dingin kalau identifikasi suatu barang itu sebuah truk apakah barang tersebut ada sebuah bom atau tidak. Di zona robot AI K9 terlihat berputar keliling untuk mengidentifikasi barang yang ada di dalam truk dari luar. Seusai identifikasi selama 2 menit, AI K9 tersebut berjalan menuju personel Polri yang memantau dari jauh memberikan hasil identifikasi. Hasilnya barang tersebut tidak teridentifikasi ada bom. Lalu panduan yang diperlukan beberapa kotak di dalam truk tersebut lantaran aman dari bom. Selain AI K9, Polri juga menampilkan robot humanoid, robot tank, roti hingga robot agriculture. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Sudro mengatakan kehadiran robot menjadi gambaran modernisasi Polri. Ia menyebutkan kepolisian di kawasan sudah mulai menggunakan robot. Bahkan kata dia beberapa negara di kawasan ASEAN juga telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja. Jamal Privilege sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah, setelah kalian nonton video tadi, bagaimana tanggapanmu tentang teknologi yang ada pada video tersebut? Canggih kok? Canggih sekali ya? Canggih. Kecanggihan apa yang ditampilkan pada video tadi? Kecanggihan apa yang ditampilkan pada video tadi? Satu, angkat tangan. Bisa melacak bom.
Ya, robot anjing bisa melacak bom. Suatu saat pasti kalian bisa membuat robot seperti ini. Bisa tidak? Bisa. Harus optimis, harus bisa. Harus punya cita-cita sebagai pembuat aplikasi untuk membuat robot. Pasti bisa ya? Kamu punya niat untuk ke sana. Nah, tadi itu video luar biasa di mana itu adalah kecerdasan artifisial, ya, coding dan kecerdasan artifisial di mana manusia menciptakan codingnya dengan bantuan AI, kecerdasan artifisial. Jadi otak dari semua itu adalah manusia, ya. Manusia yang membuat sehebat-hebat apapun itu robot buatan manusia, yang paling hebat itu manusianya yang paling hebat. Nah, yang berikutnya, oke, kita akan masuk pada studi kasus, ya. Kita akan masuk pada studi kasus. Tapi sebelum kita masuk pada studi kasus, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok, ya. Ibu akan membagikan dalam kelompok. Ini adalah studi kasusnya. Rani sedang berfoto bersama teman-temannya di luar. Ada yang bisa baca buat Ibu? Silakan isi. Rani sedang berfoto bersama teman-temannya di ruang kelas yang agak gelap. Saat menyalakan kamera HP, ia melihat kamera otomatis menyalakan mode malam atau night mode, sehingga foto tetap terlihat terang. Setelah itu, kamera juga langsung mengenali wajah Rani dan teman-temannya, lalu memberi efek agar wajah terlihat lebih halus. Nah, menurut kamu kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut kamu? Kenapa? Adanya fitur di dalam kamera. Adanya fitur di dalam kamera, ya. Nah, Ibu akan bagi dulu kalian dalam kelompok, ya. Oke, Ibu akan bagi dulu dalam kelompok. Ibu pakai aplikasi tim Kecerdasan, oke, untuk membuat kelompok kalian supaya saya jangan capek lagi. Sabar. Saya kenal kamu dulu. Kamu ada 23 orang, 4 orang tidak masuk, tidak apa-apa. Lalu Ibu bagi ke 4 kelompok, ya? Iya, Bu. 4, berarti 5-5, ya? Oke. Ini adalah 5 kelompok. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, dan tim 5. Ada yang 5, ada yang 4. Nah, kamu bisa mengganti tim kamu itu tim 1 itu dengan nama kecerdasan artifisial, contohnya Canva AI, DeepSeek, Gemini, Grok, dan sebagainya, ya. Silakan dilihat sudah. Dilihat dulu kelompok tim 1 ada di dapur. Yohana Tina, Turidius Engga, Cynthia Oni. Bagaimana? Olah. Itu Yohanes aja tidak ada masalah. Yohanes siapa? Aja, tidak apa-apa, ya. Ada 4. Nanti Febri. Febri siapa? Oke, sudah. Lihat baik-baik. Sudah, catat dulu. Dicatat dulu. Ketua-ketuanya. Silakan dicatat dulu. Kita pilih ketua sudah di sini, ya. Kita pilih ketua kelompoknya. Sistem akan mendeteksi. Sistem mendeteksi. Nah, ini sistem sudah mendeteksi siapa ketua kelompok di tiap-tiap tim. Yang kita kedua Alexander, Ola, Cindy,
Salah melakukan diskusi. Kalau saya sebut sakit, maka kamu bisa pegang bagian tubuh kalian yang sakit. Ya, kalau saya bilang siku, maka pegang siku. Kalau saya bilang sikat, maka rebutan. Silakan balik apa itu namanya balik badan kalian ke benda yang ada di meja kalian. Konsentrasi, fokus, konsentrasi,
Silakan. Jawabannya kamu bisa tulis di kertas dulu ya. Jangan langsung di LKPD, di kertas dulu ya. Supaya jangan salah-salah, terus kamu coret-coret lagi. Nanti kalau sudah benarnya baru ditulis di situ ya. Bisa? Ini dari pulpennya siapa? Silakan kamu fokus pada instruksi yang ada di LKPD ya. Fokus pada instruksi yang ada di LKPD. Biasa kamu gunakan HP di malam hari toh? Iya. Ketika kamu di gelap, dia minta modenya toh? Ada tidak? Ada. Nah, itu salah satu kecerdasan artifisial ya. Mode naik, mode naik biasa ya. Mode naik itu salah satu kecerdasan artifisial. Kamu belum boleh kapan? Tulis dulu di kertas. Biasa ada tulis secara otomatis. Kan secara otomatis ada gelas,
Silakan kamu analisis menggunakan modul ajar ya. Modul ajar sudah ibu bagikan di situ. Kamu baca modul ajarnya. Habis itu kamu simulasikan dengan handphone kamu. Kamu baca itu modul ajar ya. Bahan ajar itu ya. Salah sebut tadi ya. Ibu salah sebut ya. Bahan ajar. Jangan ingat modul ajar dan modul ajar. Bahan ajar itu dibaca lalu sesuaikan dengan konteks HP kalian. Ya. Kamu baca itu modul ajar. Modul lagi bahan ajar itu semua lengkap gitu ya. Bahan ajar itu semua lengkap. Tidak apa-apa ya, ibu sambil buka lagi supaya kamu dengar sambil kerja ya. Sudah ada di situ semua itu. Sudah ada di bahan ajar semua ya. Silakan kamu lihat. Dengan bahan ajar lalu kamu sesuaikan dengan bahasa kamu. Waktu kamu 25 menit ya. secara otomatis atau di cherry matching institutional matching Baik,
saya mau bikin papan tulis yang ketika saya pakai kamera terdeteksi. Ini kan penting. Iya, berhubungan dengan kamera. Contohnya mungkin saya mau foto ini langsung dari benda gitu. Ini kan ide pengembangannya. Aku saya foto anjing dia berubah jadi kucing keras. Pakai program pengembangan. Atau mungkin saya foto satu jadi dia lebih apa? Berubah lagi. Itu kan ide pengembangannya. Pokoknya itu ide kreatif. Kamu pakai di HP itu kamu cari di chat atau beta pengembangan aplikasi harus kamu buat dari cari ide dari sini. Oke, baik, waktunya selesai diskusi ya. Kita akan melakukan presentasi untuk tiap kelompok. Sudah siap? Sudah ya? Oke, baik. Ibu beri kesempatan kepada kelompok kelima. Ya, belum siap? Oke, kelompok pertama siapa? Kelompok 1, silakan. Masih maju ke depan. Maju ke depan. Cynthia bersama teman-teman silakan. Presentasikan hasil kalian. Maju sini. Oke, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami di kelompok 1 memulai presentasi dengan seuntai kata mutiara. Seperti hati yang tersentuh saat pertama bersuap. Mantap. Semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa mengena, tak hanya sekedar menjelaskan kata, tetapi juga memberikan makna. Karena setiap cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada presenter untuk menjawab beberapa masalah. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi berkaitan dengan rumusan masalah yang telah tertera dalam PKPD dapat kita perhatikan bersama. Melalui studi kasus, kami telah menemukan jawaban dari permasalahan seperti mengapa kamera HP bisa mengenali wajah. Jadi, karena dalam HP telah terdapat fitur atau program yang dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendeteksi segala unsur yang menggunakan aplikasi tersebut, seperti kamera HP atau filter pada HP yang sudah dimodifikasi sehingga secara tidak langsung mendeteksi wajah pengguna. Selanjutnya, bagaimana kamera bisa mengambil keputusan otomatis seperti mengatur cahaya atau memberi efek. Dalam kamera telah terdapat sensor atau algoritma yang canggih yang sekarang seringkali didukung oleh kecerdasan buatan atau AI. Proses ini bekerja melalui beberapa yakni deteksi dan analisis, pengaturan otomatis atau auto mode, penerapan efek dan pengolahan lanjutan. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan artifisial apa saja yang bekerja pada fitur kamera HP. Yang pertama adalah pengenalan adegan dan objek,
Selanjutnya ada pemrosesan gambar, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas gambar. Selanjutnya, menurutmu apa manfaat dan dampak fitur kamera pintar dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja manfaat yang dapat kita rasakan adanya peningkatan kualitas gambar tiap saat, adanya keamanan dan pengawasan serta efisiensi dan kemudahan yang mana kita dapat mengakses foto pribadi kita melalui kamera HP tersebut. Yang selanjutnya analisis fitur kamera berdasarkan kasus. Fitur kamera ada face recognition, karakteristik yang terlibat, Mengenali pola, membuat keputusan. selanjutnya night mode. Karakteristik, membuat keputusan, dan otomatisasi. Selanjutnya ada autofocus. Karakteristik artifisial mengenali objek pertama lalu menyelesaikan fokus dalam kurung karakteristik mengenali pola otomatis. Yang terakhir, Selanjutnya ada filter otomatis. memiliki fitur agar hasil foto lebih bagus, karakteristik otomatisasi membuat keputusan. Baik, selanjutnya kami telah membuat ide pengembangan apabila kami menjadikan fitur kamera pintar terbaru. Nama fiturnya adalah kamera cerdas deteksi profil diri. Cara kerja, memotret dan menghasilkan data terkait gambar. Manfaatnya, mampu mengetahui informasi dari gambar tersebut, jadi dapat dengan mudah mengakses info dan data seseorang. Misalnya, ketika kita menemukan seseorang yang mengalami luka ingatan, di sini kita dapat mencari identitas dari seorang ini melalui kamera cerdas deteksi profil diri. Kesimpulannya terakhir, apa yang membuat kamera HP termasuk berangkat dengan kecerdasan artifisial? Karena kemampuannya untuk mengambil, memproses, menganalisis, dan mengambil keputusan sehingga memungkinkan ini menjadi bukti nyata pengembangan teknologi menjadi multifungsi. Baik, demikian saja presentasi kami. Di sini kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab. ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Berikan tepuk tangan dulu. Presenter saya berikan tepuk mantap. Dari studi kasus yang ada, kami sudah memecahkan permasalahan yang sesuai dengan PKP. Yang pertama, mengapa kamera HP bisa mengenali kaca? Kamera HP dapat mengenali kaca karena KA dapat menemukan pola tertentu dari data yang sudah diambil. KA itu kecerdasan artifisial. Ya, Sebut dan menghentikan. karena kecerdasan artifisial dapat menemukan pola tertentu dari
permasalahan karakteristik kecerdasan artifisial apa saja yang bekerja pada fitur kamera HP. Yang pertama, belajar dari pengalaman atau machine learning. Yang kedua, membuat keputusan otomatis. Yang ketiga, memahami bahasa manusia. Yang keempat, otomatis. Dua, menurutmu apa manfaat terdapat fitur kamera pintar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memudahkan pengambilan foto dan video berkualitas tinggi tanpa perlu pengaturan manual yang rumit. Yang kedua, memungkinkan identifikasi wajah dan objek secara cepat dan akurat. Analisis fitur kamera berdasarkan kasus. Gantian, apa saya baca? Yang pertama, face recognition. Karakteristik kecerdasan artifisial yang terlibat. Kecerdasan artifisial mengenali pola wajah dan mengungkapkan gaya. Yang kedua, diagnostik, membuat keputusan dan otomatis. Yang ketiga, autofokus, mengenali pola dan otomatisasi. Yang ketiga, filter otomatis, membuat keputusan dan otomatisasi. Yang berikut, ide pengembangan membuat suatu fitur. Jadi di sini kami memberi nama fitur deteksi emosi. Deteksi emosi ya. Jadi cara kerjanya, kamera menganalisis ekspresi wajah pengguna untuk mendeteksi emosi mereka seperti senang, sedih, marah, dan lain-lain. Kemudian kamera akan menyelesaikan pengaturan atau filter secara otomatis untuk mencerminkan atau meningkatkan emosi tersebut. Misalnya, jika pengguna terdeteksi sedang sedih, kamera dapat menerapkan filter yang lebih hangat atau menawarkan tips untuk menghibur diri. Jadi manfaat dari fitur ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan personalisasi berdasarkan emosi mereka, membantu pengguna untuk lebih memahami dan mengelola emosi mereka sendiri. Kesimpulan, apa yang membuat kamera HP termasuk perangkat dengan kecerdasan artifisial? Karena kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti pengenalan wajah, pengaturan otomatis, dan deteksi objek. Terakhir, apa karakteristik kecerdasan artifisial yang paling penting untuk kamera pintar? Mengapa? Adalah kemampuan belajar dan beradaptasi. Kamera harus mampu belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu atau perkembangan zaman. Ada yang mau bertanya? Tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman luar biasa ya. Tepuk salut dulu untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, saya ini kesempatannya perlu kita acungi jempol ya karena mendeteksi emosi manusia. Ya, mendeteksi emosi ya. Semoga kamu punya ide perubahan ini bisa tercapai suatu saat nanti ya. Orang pertama yang kamu deteksi nanti saya ya, kamu kembali. Oh, oke, terima kasih juga Kak. Kelompok berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Lagi dua kelompok ya. Silakan kelompok 4 untuk presentasi. Silakan. Waktu kamu 3 menit ya. Untuk presentasi. Ada yang terdekat? Oke, mantap. Silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan ajar mengenal kecerdasan artifisial. Kepada rekan-rekan, Langsung saja permasalahan. Mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Karena kamera dilengkapi dengan AI face recognition yang mampu mengenali pola wajah manusia
dengan membandingkan data visual. Bagaimana kamera bisa mengandung keputusan otomatis seperti mengandung cahaya atau memberi efek? Kamera menggunakan algoritma pengenalan kondisi cahaya. Saat mendeteksi ruang gelap, sistem otomatis menyalakan night mode untuk menangkap pengcahayaan. Karakteristik kecerdasan artifisial apa saja yang bekerja pada fitur kamera HP? Mengenal pola wajah, cahaya objek, membuat keputusan seperti menyalakan mode malam, memilih fokus, otomatisasi seperti memberi filter atau efek tanpa perintah manual, belajar dan dari pengalaman seperti semakin sering digunakan semakin akurat. Oke, gantian. Lanjut, siapa lagi? Menurutmu, apa manfaat dan dampak fitur kamera terbesar dalam kehidupan sehari-hari? Membuat hasil foto lebih bagus tanpa pengaturan manual, membantu keamanan dengan device unlock, memudahkan dokumentasi di kondisi gelap, menjadi lebih praktis dan nyaman waktu. Yang berikut, analisis fitur kamera berdasarkan kasus. Fitur kamera yang pertama, face recognition. Karakteristik kecepatan kecerdasan artifisial yang terlibat mengenali pola membuat keputusan atau deteksi wajah untuk pencahayaan atau fokus. Yang kedua, night mode membuat keputusan otomatis belajar dari pengalaman atau menghasilkan cahaya di kondisi gelap. Yang ketiga, autofocus mengenali pola objek utama otomatis atau mengatur ketajaman. Yang keempat, filter otomatis membuat keputusan otomatis atau menerapkan efek sesuai kondisi foto. Baik teman-teman, jadi pada aktivitas ketiga terdapat pengembangan ide atau solusi. Jadi ketika kami menjadi seorang penemu fitur baru dalam kamera, kami akan membuat smart program atau kamera belajar besar, di mana cara kerja studi kamera yaitu dengan mengenali teks di papan tulis dan buku, lalu mengubahnya menjadi format digital. Manfaat dari fitur kamera yang kami buat yaitu membantu siswa belajar serta membuat catatan digital lebih cepat. Kesimpulan yang dapat kami ambil, di mana kamera tidak hanya mengambil gambar, tetapi juga menganalisis data visual seperti wajah, cahaya, objek, dan membuat keputusan otomatis berdasarkan hasil analisis itu sendiri. Yang berikut, apa karakteristik kecerdasan artifisial yang paling penting untuk kamera kita dan mengapa? Jadi karakteristik yang ditemukan, yang pertama mengenali pola. Tujuannya, kamera tersebut harus bisa membedakan wajah, objek, serta cahaya. Yang kedua, membuat keputusan otomatis agar hasil foto selalu optimal tanpa campur tangan manual. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ini luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kepada teman sebentar, saya persilakan. Pertanyaan pertama, mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Karena kamera HP menggunakan teknologi face detection dan kecerdasan buatan yang sudah dilatih dengan data banyak gambar wajah manusia.
Dengan begitu, kamera dapat mengenai jelas seperti mata, hidung, mulut untuk mendeteksi wajah. Ide pengembangan. Bayangkan kamu adalah penemu fitur kamera pintar baru. Tuliskan ide fitur barumu. Nama fitur Smart Reminder Kontekstual. Cara kerja dapat membaca jadwal, lokasi, dan kebiasaan penggunaan dari kalender, catatan, dan riwayat aktivitas. Manfaat dapat membantu pengguna lebih disiplin dalam aktivitas sehari-hari seperti belajar, olahraga, dan lain-lain. Apa yang membuat kamera HP termasuk perangkat dengan kecerdasan artifisial? Kamera tidak hanya mengambil gambar tetapi juga menganalisis data visual atau panca cahaya objek dan membuat keputusan otomatis berdasarkan hasil analisis itu. Apakah karakteristik KA yang paling penting untuk kamera kita? Mengapa? Agar hasil foto selalu optimal dan tak campur tangan manusia. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk luar biasa pengembangan idenya. Pengembangan idenya tadi pengembangan idenya schedule ya, deteksi schedule. Deteksi schedule. Smart apa? Oke, smart apa? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan
luar biasa. Yang berikutnya, ini ada yang berikutnya adalah membuat keputusan otomatis atau decision making. Kecerdasan artifisial tidak hanya mengenali data tetapi juga mengambil keputusan dari hasil analisis. Contohnya, kamera otomatis menyalakan night mode ketika kondisi gelap. Kalian pernah alami ini toh? Ketika di malam hari atau di tempat pesta atau di mana ketika kamu mau foto, tiba-tiba kamera berubah mode toh? Ya. Oke. Itu adalah salah satu contoh keputusan otomatis. Lalu yang berikutnya adalah memahami bahasa manusia atau natural language processing. Beberapa kecerdasan artifisial bisa mengerti instruksi atau teks bahasa manusia. Contohnya asisten virtual atau Google Assistant Siri bisa menjawab pertanyaan dengan bahasa Arab. Biasa gunakan ini Google Assistant? Biasa ya. Yang berikutnya, otomatisasi atau automation. Kecerdasan artifisial bisa menjalankan tugas berulang tanpa campur tangan manusia ya. Dia bisa berulang tanpa kita suruh lagi. Lalu contohnya seperti kamera otomatis menambahkan filter agar hasil dan foto yang menarik. Foto menjadi tirus, mancung, bibirnya tambah bagus. Ada tidak? Ada. Tambah putih. Ada tidak? Ada. Itu adalah kecerdasan dari kamera artifisial. Nah, cara kerja dari kecerdasan artifisial ya. Yang pertama adalah input data atau data masuk. Menerima data lingkungan misalnya gambar, suara, teks, atau angka. Ini adalah contohnya. Kamera HP menerima data berupa gambar saat kita membidik wajah. Lalu dia akan memproses data wajah yang kita kirimkan itu menjadi algoritma pembelajaran di sini akan mendeteksi membaca ya. Lalu dia mencari pola untuk atau membandingkan dengan data sebelumnya. Cara kerjanya contohnya kamera membandingkan gambar dengan data pola wajah untuk menganalisis siapa yang ada di foto. Tadi seperti tadi ya, ada yang pengembangan polanya dengan profile ya, profil yang pengembangannya ya, smartphone profile. Lalu yang terakhir adalah output hasil keputusan, yaitu menghasilkan respon atau keputusan berdasarkan analisis. Contohnya kamera mengatur pencahayaan otomatis menambahkan efek atau memberi notifikasi atau wajah terdeteksi. Ini adalah cara kerjanya ya. Nah, ini tadi studi kasus ya. Studi kasus, face recognition, night mode, autofocus dan filter otomatis. Ada di bahan ajarnya ya. Itu tidak perlu bacakan lagi. Lalu manfaat dalam kehidupan. Ada enggak? Ada di bahan ajar juga? Ada ya. Itu adalah manfaatnya, bisa kami lihat di situ ya, di modul di bahan ajar juga ada semua. Lalu yang berikutnya ini adalah pembelajaran hari ini dari kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kecerdasan artifisial adalah mesin yang bisa belajar, mengenali pola, membuat keputusan dan beradaptasi. Karakteristik kecerdasan artifisial belajar dari pengalaman, mengenali pola, membuat keputusan otomatis, memahami bahasa secara otomatisasi. Cara kerjanya adalah kita harus ada inputan ya. Inputan berupa gambar, data, angka dan sebagainya, itu adalah inputan. Lalu kecerdasan artifisial akan memproses data itu dan menghasilkan apa sih yang kita inginkan dari hasil inputan itu. Seperti tadi pengembangan ide yang sudah kamu buat itu ya, output dari hasil akhirnya itu apa. Dan yang terakhir adalah kamera HP adalah contoh nyata penerapan kecerdasan artifisial di sekitar kita, dan itu yakin bahwa kecerdasan artifisial di kamera HP kalian itu sudah sering kalian gunakan, hanya kamu belum tahu oh ini apa. Ini hari ini kamu sudah tahu bahwa ternyata selama ini yang kamu gunakan di HP kamu itu disebut dengan kecerdasan artifisial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan. Oke. Sekarang kita akan masuk pada refleksi.
Pertanyaan yang kedua, apakah pengetahuan tentang kecerdasan artifisial ini penting untuk kita pahami dan terapkan? Jadi kecerdasan artifisial ini sangat penting untuk kita dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat dan dapat membantu kita. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk Desi. Ada yang mau tambahkan sedikitnya? Tidak ada? Tidak ada lagi? Oke. Menjadi bahan refleksi bahwa secanggih apapun kecerdasan artifisial yang ada, semua itu tergantung kepada kita user sebagai pengguna ya. Kita jangan terjerumus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Jadi kita tetap berwaras, berpikir yang waras, berpikir logik, tetap menggunakan kecerdasan artifisial itu dengan baik. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik dengan kecerdasan artifisial ini ya. Bisa? Oke. Yang terakhir, ini adalah evaluasi. Link evaluasinya Ibu akan kirim ke handphone kalian ya. Link evaluasinya itu ada 5 soal. Ada 5 soal di situ. Ibu kirimkan di kita ya. Linknya Ibu pakai kuisis. Ibu pakai kuisis untuk mengetahui ketercapaian kompetensi hari ini. Apakah kalian menguasai tidak hari ini pembelajaran kita tentang kecerdasan artifisial? Kontekstualnya adalah menggunakan kecerdasan artifisial dengan fitur-fitur HP. Bisa ya? Saya kirimkan linknya ke Mita. Nanti baru Mita ini ya, lanjutkan ke teman-teman. Evaluasi ini sampai jam 12 tutupnya ya. Saya kasih timernya sampai jam 12 hari ini. Jadi silakan kamu kerjakan. Batas timernya sampai jam 12. Nanti tidak bisa dikerjakan lagi setelah sampai jam 12. Sampai sini mengerti ya? Oke, baik. Minggu depan kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran kecerdasan artifisial ini. Kita akan membahas lagi kecerdasan artifisial ini di banyak bidang umum maupun bidang khusus. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Silakan. Oke, sebelum kita akhiri dengan doa, nanti kamu isikan di jurnal refleksi kamu ya. Kamu isikan di jurnal refleksi kamu catat pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak. Karena tadi penilaian yang Ibu sudah lakukan di keliling adalah observasi di setiap kelompok ya, observasi individu, kolaborasi kalian bisa tidak. Itu adalah assessment yang sudah Ibu buat tadi. Tadi Ibu jalankan assessmentnya itu ada assessment jurnal reflektif, lalu ada rubrik penilaiannya, ya, dan evaluasinya. Evaluasinya tadi sudah Ibu kirimkan di Mita. Nanti tolong Mita kirimkan ya di teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa hari ini Ibu sangat senang dan bergembira bisa mengajar di kelas kalian. Kalian terus semangat ya. Tetap menjaga kekompakan ini. Apa lagi ya? Kompak, terus apa lagi ya? Semangat untuk kelas berikutnya. Mari kita akhiri kelas ini dengan mengakhiri dengan doa. Silakan Desi Ena. Ingat ya, jangan lupa evaluasinya dikerjakan ya. Batas sampai jam 12 ya. Oke, terima kasih ya.